Semua itu masuk dalam evaluasi mereka. Ketika Filipina dipilih, banyak yang berpikir, kenapa Filipina? Mereka bahkan belum punya prestasi regional besar. Tapi FIFA tidak bekerja dengan kacamata fans. Mereka bekerja dengan kacamata organisasi global. Malaysia, sebaliknya, mereka sedang berada di periode penuh sorotan. Walaupun sepak bolanya hidup, kualitas liganya naik, supporter besar, tapi masalah internal justru jadi catatan merah. Filipina mendapatkan pijakan baru di panggung global, sementara Malaysia harus menerima kenyataan bahwa mereka bukan tidak layak, mereka belum konsisten. Media sosial penuh keluhan, protes, dan kritik pada FAM. Banyak yang berpertanyakan kenapa Malaysia selalu merasa ditinggalkan FIFA. Padahal dari sudut pandang mereka, Malaysia sudah melakukan banyak perbaikan. Tetapi FIFA melihat dari jarak jauh. Mereka tidak memperhatikan satu atau dua perbaikan, mereka memperhatikan tren bertahun-tahun. Dan tren Malaysia masih menunjukkan ketidakkonsistenan. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now, making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. FIFA Series kembali mengguncang publik sepak bola kawasan begitu daftar resmi negara peserta rilis. Namun yang paling mencuri perhatian bukan Italia yang otomatis jadi pusat magnet global, bukan juga Kazakhstan atau Suriname yang membawa warna unik. Sorotan terbesar justru datang dari nama yang tidak banyak orang prediksi, Filipina. Dan begitu nama itu muncul di grup G, suhu Asia Tenggara langsung naik. Untuk memahami panasnya kondisi ini, kita harus melihat pola FIFA dalam beberapa edisi terakhir. Proyek FIFA Series bukan sekedar ajang uji coba seperti dulu. Sekarang ini adalah alat FIFA melihat negara mana yang bisa jadi partner jangka panjang. Bukan cuma dari sisi kompetitif, tapi administratif. Stabilitas federasi, kemampuan logistik, kesiapan stadion, bahkan cara federasi menghadapi kritik publik. Semua itu masuk dalam evaluasi mereka. Ketika Filipina dipilih, banyak yang berpikir, kenapa Filipina? Mereka bahkan belum punya prestasi regional besar. Tapi FIFA tidak bekerja dengan kacamata fans. Mereka bekerja dengan kacamata organisasi global. Dan Filipina, tanpa sorotan besar, tanpa drama, sedang membangun dari dasar dengan rapi. Federasi mereka melakukan restrukturisasi, memperbaiki youth development, memperbarui fasilitas, dan memberikan laporan yang rapi ke AFC. Mereka bergerak senyap, tapi teratur. Malaysia, sebaliknya, mereka sedang berada di periode penuh sorotan. Walaupun sepak bolanya hidup, kualitas liganya naik, supporter besar, tapi masalah internal justru jadi catatan merah. Rumput Bukit Jalil yang bertahun-tahun dikritik, venue multifungsi yang sering tidak ideal, jadwal liga yang tumpang tindih, protes publik soal naturalisasi, dan beberapa shifting kebijakan yang tidak konsisten. Semua itu diperhatikan FIFA, bukan hanya hari ini, tapi beberapa tahun ke belakang. Saat FIFA membuat daftar negara untuk setiap grup, mereka tidak hanya melihat siapa yang bagus di lapangan. Mereka melihat siapa yang bisa memberi mereka event yang stabil. Dan grup D, yang diisi Italia, membutuhkan satu negara Asia yang tidak berpotensi membuat keributan di belakang layar. Filipina pas di slot itu. Aman, tenang, bersih, berjalan rapi, dan tidak sedang dihujani kritik publik. Keputusan itu tentu saja memukul Malaysia sangat keras. Mereka merasa punya sejarah lebih panjang, market lebih besar, basis fanbase yang kuat, hingga kemampuan komersial yang lebih menggoda. Tapi FIFA memprioritaskan reliability. Mereka butuh negara yang siap, bukan negara yang percaya diri siap. Itu dua hal yang berbeda. Reaksi fans Malaysia terlihat jelas. Media sosial penuh keluhan, protes, dan kritik pada FAM. Banyak yang berpertanyakan kenapa Malaysia selalu merasa ditinggalkan FIFA. Padahal dari sudut pandang mereka, Malaysia sudah melakukan banyak perbaikan. Tetapi FIFA melihat dari jarak jauh. Mereka tidak memperhatikan satu atau dua perbaikan, mereka memperhatikan tren bertahun-tahun. Dan tren Malaysia masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Di sisi lain, Filipina justru menikmati efek domino dari keputusan ini. Masuk satu grup dengan Italia bukan hal sepele. Sorotan media Eropa akan otomatis meluas. Nama Filipina akan muncul di portal berbahasa Inggris yang jarang sekali menulis tentang Asia Tenggara. Exposure itu pada akhirnya berimpact ke development sepak bola mereka sendiri. Pemain domestik naik value-nya, liga lebih diperhatikan, dan federasi bisa menunjukkan hasil nyata dari restrukturisasi mereka. Ini momentum yang sebenarnya Malaysia sangat butuh, tapi justru gagal mereka amankan. Karena di mata FIFA, jalur Malaysia menuju reliability belum selesai.
Ada PR besar yang belum dirapikan. FAM bertanya, apa indikator yang tidak kami penuhi? Jawabannya tidak akan pernah diucapkan FIFA secara gamblang, tapi sinyalnya jelas. Mereka ingin negara yang stabil, predictable, dan punya arah federasi yang konsisten. Malaysia masih dianggap bergerak zigzag, kadang cepat, kadang lambat, kadang berubah mendadak, kadang merespon tekanan publik bukan rencana jangka panjang. FIFA tidak mau ambil risiko untuk grup yang punya brand besar seperti grup D. Filipina jadi pilihan paling netral dan paling aman dari segala sisi. Drama ini juga membuka kenyataan pahit untuk Malaysia. Di era modern, sepak bola bukan cuma soal performa timnas, bukan soal atmosfer stadion, bukan soal sejarah. Federasi adalah wajah negara dalam mata FIFA. Dan kalau federasi belum terlihat sepenuhnya stabil, FIFA tidak akan memberikan panggung sebesar itu. Malaysia punya potensi besar, tapi potensi tanpa konsistensi tidak akan menarik perhatian FIFA. Filipina yang terlihat kecil secara prestasi, justru dipilih karena mereka punya satu hal yang dicari FIFA, arah yang jelas. Keputusan ini menjadi pengingat untuk seluruh kawasan bahwa FIFA Series bukan ajang siapa yang minta paling keras. Ini ajang siapa yang paling siap. Dan sampai Malaysia memastikan bahwa semua masalah kecil sudah hilang dari radar, sampai perbaikan dilakukan bukan untuk pencitraan tapi untuk pondasi jangka panjang, selama itu pula undangan FIFA Series akan lebih mudah jatuh ke tangan negara seperti Filipina. Akhirnya, keputusan ini bukan hanya tentang grup D, namun juga tentang masa depan federasi. Filipina mendapatkan pijakan baru di panggung global, sementara Malaysia harus menerima kenyataan bahwa mereka bukan tidak layak, mereka belum konsisten. Dan selama belum konsisten, nama mereka akan terus berada di luar daftar, meskipun mereka merasa seharusnya berada di dalamnya. Proyek FIFA Series bukan sekedar ajang uji coba seperti dulu. Sekarang ini adalah alat FIFA melihat negara mana yang bisa jadi partner jangka panjang. Semua itu masuk dalam evaluasi mereka. Ketika Filipina dipilih, banyak yang berpikir, kenapa Filipina? Mereka bahkan belum punya prestasi regional besar. Malaysia, sebaliknya, mereka sedang berada di periode penuh sorotan. Walaupun sepak bolanya hidup, kualitas liganya naik, supporter besar, tapi masalah internal justru jadi catatan merah. Keputusan itu tentu saja memukul Malaysia sangat keras. Mereka merasa punya sejarah lebih panjang, market lebih besar, basis fanbase yang kuat, hingga kemampuan komersial yang lebih menggoda. Tapi FIFA memprioritaskan reliability. Mereka butuh negara yang siap. Di sisi lain, Filipina justru menikmati efek domino dari keputusan ini. Masuk satu grup dengan Italia bukan hal sepele. Sorotan media Eropa akan otomatis meluas. Nama Filipina akan muncul di portal berbahasa Inggris yang jarang sekali menulis tentang Asia Tenggara. Exposure itu pada akhirnya berimpact ke development sepak bola mereka sendiri. Pemain domestik naik value-nya, liga lebih diperhatikan, dan federasi bisa menunjukkan hasil nyata dari restrukturisasi mereka.